Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan pengerjaan dari modul 5, yaitu eh, materi serangan pada jaringan komputer. Pada kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Edward Langi, Dan saya Feligio Tumiwa. Saya Fernando Sotadius. Saya Farhan Sumataku. Oke, begitu kenalan dari kita. Sekarang kita langsung masuk ke lab pertama, yaitu Exploring DNS Traffic yang akan dilanjutkan oleh Feligio Tumiwa. Pada Feligio, dipersilakan. Di sini saya akan lanjut pada bagian saya, yaitu Lab Exploring DNS Traffic. Yang pertama, tiga objektif. Yang pertama, Capture DNS Traffic. Yang kedua, Explore DNS Query Traffic. Yang ketiga, Explore DNS Response Traffic. Sini ada background atau latar belakang. Sini latar belakang Wireshark adalah alat penangkap dan analisis paket open source. Wireshark memberikan rincian mendalam tentang tumpukan protokol jaringan. Wireshark memungkinkan kamu untuk memfilter lalu lintas guna troubleshooting jaringan, menyelidiki masalah keamanan, dan menganalisis protokol jaringan. Karena Wireshark memungkinkan kamu melihat detail paket, alat ini juga bisa digunakan sebagai alat pengintaian bagi penyerang. Di sini lanjut pada bagian yang pertama, yaitu Capture DNS Traffic. Di sini langkah pertama, download dan install Wireshark. Oke, baik. Di sini kita akan download Wireshark dulu. Kita akan buka browser. Di sini saya akan masuk langsung di link yang ada dalam modul. Oke, di sini pada tampilan download, sekarang di sini ada versi yang kamu harus pilih sesuai dengan PC kamu atau laptop. Di sini saya memakai Windows dan eh, 64 bit. Jadi saya akan pilih yang paling atas. Silahkan download di sini. Di sini ada muncul seperti ini. Kalian bisa download saja di file. Nah, dan di sini setelah saya download, sini saya akan masuk pada installnya. Kita ikut sesuai defaultnya saja dulu. Terus di sini terdapat untuk jangan menginstal yang ini, jadi kita skip aja. Nah, di sini kita akan menunggu proses installnya. Oke, baik. Di sini setelah proses instalasi selesai, di sini kita akan langsung saja terus. Terus di sini kita perlu reset komputer jika diperlukan. Nah, kita akan lanjut pada bagian kedua, yaitu capture DNS traffic. Di sini kita akan dulu pada website yang sudah kita install tadi. Oke, di sini setelah kita berhasil membuka, sini kita akan mulai sisi penangkapannya dengan mengklik dua kali. Jadi kita akan coba. Ini kita akan coba dulu.
Terus kita klik pada eternal. Oke, setelah itu kita command prompt. Oke, pada command prompt ini kita akan mengetikkan perintah type config, config slash ini. Ini kita membersihkan data dari DNS, terus kita akan yaitu ketik juga. Lalu ini kita masuk pada mode interaktif, terus kita akan masuk pada web. Kita masuk pada web di sini, ada contoh web yang digunakan, yaitu www.cisco.com. Kita akan ketik. Oke, baik. Sekarang saya akan pada bagian kedua, itu capture DNS traffic. Di sini kita akan masuk pada website yang sudah kita tulis tadi. Terus kita di sini jadi kita akan lihat internet yang WiFi yang lagi berjalan di sini. Di sini ada WiFi Eternal 2 dan C2 lagi. Jadi ya, kita akan pada comment prompt. Akan buka comment prompt dulu. Oke, baik, pada comment prompt di sini kita akan jalankan perintah ipconfig slash terus DNS. Oke, setelah sudah di sini dia membersihkan cacat dari DNS. Setelah itu kita akan lanjut dengan mengetik perintah NSL Bluetooth. Oke, setelah sudah, di sini kita akan masuk pada uh, website. Di sini website yang contoh yang digunakan yaitu www.cisco.com. Oke, setelah ini sudah masuk di sini, kita akan ketik exit dulu. Oke, setelah itu kita balik lagi ke website. Di website sini kita klik tombol stop di sini. Oke, oke.
Yang kita masuk ke part 2 yaitu explore DNS query traffic. Oke, kita akan masuk dengan enter UDP port sama kita tiga di sini. Jadi, terus kita enter. Nah, setelah itu kita akan pilih untuk paket standar query 0 kali 002. Kita akan cari di sini yaitu standar. Nah, itu yang ini standar query 00 0 kali 002 hww.com. Sini kita akan masuk. Nah, di sini terdapat internal 2, internet protocol, preset, terus user diagram, dan domain name system. Terus di sini akan ke yang kedua, atau kita akan lihat detail. Terus di sini ada pertanyaan, apa alamat MAC server dan tujuan antarmuka jaringan. Terus ini untuk search ya, ini kita akan lihat sini untuk search-nya yaitu sini saya berbalik saja. Saya di sini source-nya yaitu 581C, F8, B6, BB, dan 33. Terus di sini destination-nya, main destination-nya yaitu CC, BC, E3, B3, 21, D3. Oke, lanjut. Kita akan expand internet protocol versi yang 4. Saya ada pertanyaan, what are the source destination IP address, its network interface, address IP address associated. Di sini source address-nya 2001 448A 7067 2827 08 8 AB 57 D 011 C 334. Ini yang terkait dengan eternal PC, terus untuk destination address yaitu destination address yaitu 201 489 306 102 22. Oke, kita lanjut pada expand the user datagram protocol and destination protocol. User datagram
Oke, insert datagram protokol. Di sini ada pertanyaan what the source and destination port this level default DNS port number. Di sini untuk source portnya ya adalah 496 dan destination portnya yaitu 53. Dan untuk port defaultnya yaitu 53. Terus kita lanjut lagi open command prompt dan enter program and epic contract how to record make an IP address to the PC. Akan buka ini sudah nanti tonton. Terus sini ada pertanyaan compare the MAC and IP address in the WhatsApp result to result from the graphical result. What is your observation? Sini. Nah, alamat IP dan MAC sumber di WhatsApp sama persis dengan yang ditampilkan oleh aplikator SSL. Untuk antarmuka internet aplikasi ini mengkonfirmasi bahwa paket DNS tersebut memang dikirim dari PC kita sendiri. Oke, explain domain name system query. Explain the flex. Terus kita akan lihat definisi pada domain name system di bawah. Terus di sini dalam pada flag yang diset untuk melakukan query secara defisit guna mencari alamat IP dari www.cisco.com. Terus terakhir pada yang tiga yaitu explore DNS responsive API. Di sini kita akan select corresponding respond DNS packet label standar query respond nol next 000 agar www.cisco.com. Baik, coba. Nah, di sini terus di sini ada setelah kita mendapatkan dari standar query response
Kalau di sebelum blog selanjutnya, sini ada pertanyaan. What the results and destination make an IP address and port number? How do you compare to the address AKNS query packets? Jadi di sini pada paket respon posisi posisi sumber dan tujuan terbalik dibanding paket query. Di sini destination Huawei Tecno B321 D3 CC BC E3 B321 D3 terus source Huawei Tecno sorry, sih kembali kita lanjut. Di sini destinasinya Intel RAM B33 58 1C 8 B6 BB D3 selanjutnya yaitu Huawei Tecno B321 D3 CC DC E3 B321 D3 terus untuk terminal pertemuan itu oke untuk terminal protokol versi 6 source-nya 2001 4 4 8 9 306 102 destinasinya 201 488 707 2827 AB 57 G011 C334 untuk user diagramnya di sini source source 53 dan destination protokol 4 nah, ini. Terus ada standard maintenance system di sini ini ada pertanyaan untuk DNS and the DNS server do records ya server DNS mendukung query rekursi. Hal ini ditunjukkan oleh flag RA atau requisition available yang bernilai 1 pada paket respon. Terus ada pertanyaan lagi. uh, observe the CNAME and record in the sub-details. How do you result compare the output? So, hasilnya cek record di website sama dengan hasil yang ditampilkan oleh NSL yang menunjukkan nama alias CNAME dan alamat IP dari www.cisco.com ini membuktikan bahwa website berhasil menangkap seluruh transaksi DNS secara lengkap. Untuk reflection from the website result, what
else can you learn about the network when you remove the filter? Ketika filter dihapus, kita bisa melihat semua jenis lalu lintas jaringan secara lengkap antara lain protokol yang digunakan HTTP, HTTPS, ARP, CMP, dan lain-lain. Terus semua perangkat yang berkomunikasi di jaringan beserta alamat IP dan MAC-nya, pola komunikasi antara perangkat dan server, informasi tentang topologi jaringan lokal. How can attacker use Wireshark to compare your network security? Penyerang memiliki akses ke jaringan bisa menggunakan Wireshark untuk menangkap kredensial, username atau password yang dikirim tanpa enkripsi. Terus ada yang mengatakan topologi jaringan menemukan semua perangkat IP dan MAC address. Yang ketiga, menganalisis pola lalu lintas untuk mengetahui aktivitas pengguna. Yang keempat, mencuri data sensitivitas dari komunikasi yang tidak transkripsi, HTTP, FTP, atau telnet. Melakukan serangan main in the middle dengan informasi yang diperoleh dari hasil penangkapan paket. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Riel. Sekarang saya akan melanjutkan ke lab selanjutnya, yaitu lab menyerang database MySQL. Objektif para lab ini kita akan melihat file PCIP dari serangan sebelumnya terhadap MySQL database. Latar belakang serangan SQL itu memungkinkan eh, peretas jahat menghentikan perintah SQL ke dalam sebuah website dan mendapatkan respons dari database. Hal ini memungkinkan penyerang itu untuk memanipulasi data dan eh, data yang ada di database, memalsukan identitas dan berbagai kejahatan lainnya. Nah, vi- sebuah file PCIP telah disiapkan agar kita bisa melihat serangan sebelumnya terhadap database SQL. Dalam lab ini, kita akan mengamati serangan-serangan tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, yang dibutuhkan itu hanya seprops VM dan akses internet. Oke, step pertama, open the PCIP file and follow SQL database attacker. Membuka file, melihat injection, oke. Open Wireshark and load the PCIP file. The Wireshark application can be open using a file. Oke, application, CyberOps, Wireshark. Oke, ini Wireshark open, klik open. Browse to the home analysis. Oke, home analysis. Hmm. Oh, maaf. For lab support files. In the lab support files directory and open. Oke, cari dulu. Oh, itu lab support file. Oh, sudah saya select ya. Oh, ini dia lab support files. Sudah tidak fokus. Maaf. SQL Lab, PCAP. Oh, PCAP. Oke. BCP files open within Wireshark and display network yang ditangkap, traffic network yang ditangkap. File yang ditangkap ini menambah sekitaran 8 menit periode dan durasi dari SQL. Oh, duration dari SQL injection tag-nya ya. Oke. What are the two IP address involved in this? Apa alamat IP yang terlibat dalam serangan SQL ini ya? Berdasarkan informasi yang diterima, saya cek dulu. Sini kebanyakan itu 10.
0215 ya ini 02 rata-rata 0215. Dua alamat IP bisa dilihat 10.2015 itu target. Misalnya itu biasanya server yang diserang menjalankan aplikasi web dengan database MySQL. Itu ada alamat IP sendiri ya, yaitu 10.024. Oke. Hanya itu saja, hanya 15 dan 04. 24, maaf. Oke, lanjut. View the SQL injection tag. With an reverser capture, right click line 13. Oke, coba line 13 and follow HTTP stream. Eh, oh, ini dia. Line 13 was chosen karena itu get HTTP request. Dia sangat berguna untuk here for in the following data stream as the application layers melihat dan uh, it leads to the query testing for the SQL injection. Traffic, oh, traffic source itu di merah, source has send get request to host in blue, to host. Di blue itu destination device is responding dari source yang dikirim ya. Klik find. Search satu sama dengan satu. Tuh, maaf. Oke. Maaf. Hmm, di- Oh, penyerang itu sudah memasukkan query satu sama dengan satu ke dalam kotak pencarian user ID. Itu saya lebih perjelas ya. Di target 10.02.15 untuk melihat apakah aplikasi tersebut rentan terhadap SQL injection. Alih-alih aplikasi itu merespon dengan pesan login gagal, login failed. Aplikasi justru eh, justru merespon dengan sebuah record dari database. Penyerang itu juga telah memverifikasi bahwa mereka bisa memasukkan perintah SQL dan database akan merespons. Eh, String 191 itu membuat pernyataan SQL yang selalu bernilai benar, true. Dalam contoh ini, apapun yang dimasukkan ke dalam field tersebut, hasilnya akan selalu benar. Oke, close the HTTP stream windows. Ini stream window. Klik clear. Clear. Oh, oke. Oke, serangan SQL berlanjut. Continuous. Pada step ini kita akan melihat kelanjutan dari attack-nya ya. Within the warshare capture, right click the line 19 and follow HTTP stream. Oke. Click find and enter satu sama dengan satu. Berarti setelah itu klik cancel. Itu ya. Oke. Eh, serang itu penyerang itu sudah masuk ke query satu sama dengan satu union select database user stack into a user ID search box on the target. Instead of the application responding with a login failure response, it responded with the following information. Ini. Uh, Database name DYWA. Hmm, Tunggu saya DWA. Ini database name is DWA, ini dalam user is DWA. Oh, kalau di sini
Jadi kita pakai localhost ya. Admin, ya user admin first name itu hack, username me. Nah, begitulah. Bisa dapat informasi lebih dari injection ini. Oke, kita clear dan eh dulu. Dan untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fernando Tadius. Pada Fernando dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian 4. Saya step 4 di sini. Di sini pertama kita disuruh buka pada bagian 22 sini, lalu follow HTTP stream, lalu kita find satu sama dengan satu, cancel. Di sini eh, penyerang telah memasukkan query berikut ke kotak user ID di target 10.0.2.15. Kita bisa lihat di sini 10.0.2.15. Untuk menemukan identifier versi sistem, perhatikan bagaimana identifier versi muncul di akhir output tepat sebelum kode HTML penutup. Oke, di sini untuk versi sini ada pertanyaan, what is the version? Versinya di sini 5.7.12, min 0, Ubuntu 1.1. Kita disuruh untuk close, clear. Lanjut pada step yang kelima. Hmm, di sini kita langsung saya masuk pada row yang kedua 5, lalu follow HTTP. Langsung saya kita cari satu. Oh, di sini user ke cancel. Ini menghasilkan output yang sangat besar berisi banyak tabel karena penyerang menentukan nol tanpa spesifikasi lebih lanjut. Kita bisa lihat di sini. Sini ada pertanyaan apa yang dilakukan oleh perintah yang dimodifikasi berikut bagi penyerang. Sini setelah jawabnya, di mana perintah tersebut akan menampilkan semua nama kolom yang ada di dalam tabel user dengan informasi ini. Penyerang bisa mengetahui struktur tabel user secara lengkap, misalnya kolom apa saja yang ada seperti user ID, username, password, email, dan lain-lain. Ini memungkinkan penyerang untuk menyusun query berikut yang lebih terarah guna mengekstrak data sensitif dari kolom-kolom tersebut. Selanjutnya sini kita close, clear. Lanjut pada yang step yang keenam. Di sini kita masuk pada barisan ke 28, lalu
follow HTTP, find satu sama dengan satu, cancel. Sini penyerangan telah masukkan query berikut untuk menarik username dan password hash. Sini ada pertanyaan user mana yang memiliki password hash. Di sini untuk usernya sini Gor Gordom ini. Selanjutnya tanya untuk pertanyaannya menggunakan website seperti, jadi kita masuk pada website ini, lalu sebentar kita balik lagi, copy the password hash into the password. Di sini kita copy ini, lalu kita balik lagi, kita paste di sini. Lalu kita klik ini, ini untuk resultnya di sini Charlie ya, dari hash yang ini dengan tipe MD5. Setelah itu kita close, klik. Baik, di sini lanjut pada reflection. Untuk pertanyaan yang pertama di sini, apa risiko dari platform yang menggunakan bahasa SQL? Di sini yang untuk risiko pertamanya itu adalah SQL injection, di mana input pengguna yang tidak divalidasi dengan benar bisa dimanfaatkan untuk manipulasi query database. Dampaknya meliputi kebocoran data sensitif di mana ada username, password, dan data pribadi. Dua, ada penghapusan atau manipulasi data di database. Ketiga, pengambil alihan akun pengguna bahkan admin. Keempat, akses tidak sah ke seluruh sistem backend. Untuk pertanyaan kedua, cari di internet prevent SQL injection attacks. Lalu apa dua metode atau langkah yang bisa diambil untuk mencegah serangan SQL injection? Sini yang pertama, gunakan pre-port statement atau parameterized queries. Alih-alih langsung menyisipkan input pengguna ke dalam query SQL, gunakan pre-port statement di mana query dan datanya dipisahkan. Dengan cara ini, input pengguna tidak pernah diinterpresentasikan sebagai perintah SQL, melainkan hanya sebagai data murni. Kedua, validasi dan sanitasi input. Selalu validasi dan bersihkan semua input yang diterima dari pengguna sebelum diproses. Tolak atau filter karakter-karakter berbahaya seperti tanda kutip, tanda pagar, tanda titik koma, dan karakter SQL khusus lainnya yang bisa digunakan untuk menyusun query berbahaya. Oke, itu saya dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferus Mampu.
Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam lab yang ketiga, yaitu lab Reading Server Logs. Di sini ada 3 objektif. Yang pertama, membaca file log dengan cat, more, dan less, dan bagian kedua file log dan syslog, dan part ketiga log file and journal CTL. Di sini ada background. File log adalah alat penting untuk troubleshooting dan monitoring. Jadi aplikasi yang berbeda menghasilkan file log masing-masing yang berbeda-beda pula. Meskipun struktur bisa berbeda antar file log, alat yang digunakan untuk membacanya sebagian besar sama. Dalam lab ini kita akan mempelajari alat-alat umum yang digunakan untuk membaca file log dan mempraktikkan penggunaannya. Di sini require resource yang diperlukan seperti biasa CyberOps Workstation Virtual Machine dan Internet Access. Di sini part kelima, reading log file with cat, more, less, dan tail. Sini file log adalah file yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa tertentu yang dipicu oleh aplikasi layanan atau sistem operasi itu sendiri. Misalnya itu disimpan dalam format teks biasa. Jadi file log ini adalah sumber daya yang sangat diperlukan untuk kita melakukan troubleshooting. Di sini yang pertama start virtual machine CyberOps dan buka terminal window. Lalu di sini dari terminal window ini kita akan menjalankan perintah yang menampilkan isi file log stage tutorial log. Di sini berlokasi di home analyze lab support file di dalam folder tersebut. Sini kita ketik cat spasi home analyst lab titik support titik files garis miring log stage logstash tutorial.log. Kita enter. Nah, di sini isi file yang bergulir melewati jendela terminal ini sehingga semua konten muncul. Di sini ada pertanyaan. What is drawback atau kelemahan dari penggunaan cat dengan text file yang besar? Di sini kelemahan utama cat adalah semua isi file ini langsung ditampilkan sekaligus tanpa bisa dihentikan. Jadi untuk file log yang besar, teks akan bergulir sangat cepat di terminal sehingga kita tidak sempat membaca isinya. Selain itu, tidak ada cara untuk kembali ke halaman sebelumnya setelah teks melewati layar. Kita tidak bisa scroll ke atas untuk melihat lagi di terminal biasa. Di sini ada alat populer lainnya di sini untuk memvisualisasikan file log, yaitu more. More ini juga merupakan alat command line Unix yang bisa membuka file teks dan menampilkan isinya di layar. Perbedaan utama antara cat yang telah kita gunakan tadi dan more adalah more mendukung page break yang memungkinkan pengguna bisa melihat isi file satu halaman dalam satu waktu menggunakan tombol spasi untuk halaman berikutnya. Jadi di terminal ini masih terminal yang sama, kita akan menampilkan isi file log ini dengan menggunakan more. Masih sama yang tadi, kita akan ganti cat-nya dengan more. Enter. Nah, jadi isi file ini akan bergulir dan berhenti saat satu halaman ditampilkan.
Jadi kita bisa tekan spasi untuk menampilkan sampai halaman berikutnya, satu baris berikutnya. Jadi tidak langsung bergulir sampai selesai. Kita bisa melihat satu persatu halamannya. Jadi di sini ada pertanyaan, apa kelemahan dari penggunaan more ini? Jadi kelemahan penggunaan more ini adalah hanya untuk bergerak maju atau forward. Jadi kita tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya yang sudah terlewat. Jadi kalau kita melewatkan sesuatu di halaman sebelumnya, satu-satunya cara adalah keluar dan membuka file dari awal lagi. Ini cukup merepotkan. Karena saat kita menganalisis log yang panjang, selanjutnya kita akan menggunakan tools yang berikutnya, yaitu LESS. Berdasarkan fungsionalitas Cat dan More, alat LESS ini memungkinkan isi file ditampilkan halaman per halaman. Jadi sekaligus memberikan pilihan kepada pengguna untuk melihat halaman-halaman yang sudah ditampilkan sebelumnya. Jadi kita bisa, jadi tidak hanya forward, tapi bisa back juga ke halaman, bisa move back. Soalnya kita akan langsung saja kita ganti more dengan less. Enter. Nah, di sini isi file akan bergulir dan nanti saat satu halaman ditampilkan. Jadi tekan spasi untuk halaman berikutnya, untuk ke halaman berikutnya, dan tekan enter untuk satu baris berikutnya. Dan gunakan tombol panah atas atau ini untuk bergerak maju dan mundur. Ini kita bisa mundur, ini kita bisa maju. Nah, jadi ya tentu saja sangat bagus ya. Bisa bergerak maju dan mundur, bisa per halaman, bisa juga per bisa juga per kalimat begitu. Sekarang kita akan menggunakan key untuk keluar dari list tool ini. Selanjutnya kita akan gunakan tail. Di sini perintah tail ini menampilkan bagian akhir dari text file secara default. Jadi tail ini secara default menampilkan 10 baris terakhir dari file. Kita akan tail. Kita ganti list jadi tail. Enter. Nah, jadi ini output yang akan muncul langsung ya ke 10 baris terakhir maksudnya. Ya. Nah, di sini kita langsung lanjut ke step yang kedua yaitu actively following log atau memantau log secara aktif. Nah, dalam beberapa situasi kita perlu memantau file log secara langsung saat entry baru ditulis ke dalamnya. Jadi untuk kasus seperti itu, perintah tail minf sangat bagus dalam membantu. Sekarang kita akan menggunakan tail minf untuk memantau isi file secara aktif. Kita klik sudo tail minf di sini. Oh, kita bisa pakai yang tadi ya. Sini ada 3 objektif, yang pertama capture DNS traffic, yang kedua export DNS traffic, yang ketiga export DNS traffic. Oke, kita enter. Kita masukkan password. CyberOps. Enter. Nah, jadi di sini langsung ya ada pertanyaan. Di sini what a difference in the output menggunakan tail dan menggunakan tail minf. Kita jelaskan ya. Di sini jawabannya yaitu tail hanya menampilkan 10 baris terakhir dari file pada saat perintah dijalankan, lalu langsung kembali ke shell prompt. Jadi statis, tidak terupdate otomatis. Nah, kalau tail minf ini menampilkan 10 baris terakhir dan terus berjalan. Dan
Jadi dia memantau file secara real time setiap kali ada baris baru yang ditambahkan ke file tersebut. Jadi baris tersebut langsung muncul di terminal secara otomatis tanpa perlu menjalankan perintah ulang. Jadi sangat berguna untuk memantau log server yang aktif. Itulah perbedaan dari keduanya. Sekarang untuk melihat telminf ini bekerja, kita buka jendela terminal window kedua. Dan kita atur tampilan agar kedua terminal bisa terlihat bersamaan. Oke, ya, kita kecilkan, tambah. Oke, mungkin tambah kecilkan, ini juga kita tambah kecilkan. Oke, harusnya sudah bisa ya ini. Yang ini kita di sini disuruh sih. Oke, sudah ya. Di sini terminal yang kiri untuk menyalakan telminf untuk memantau file log, yang di kanan ini untuk menambahkan informasi ke file yang dipantau. Jadi sini untuk memudahkan visualisasi, kita akan pilih terminal yang di kiri untuk menyalakan telminf dan tekan enter beberapa kali. Ini menampakkan beberapa baris kosong antara konten lama dan konten baru yang ditampilkan. Di sini kita akan pilih terminal kanan dan kita akan masukkan perintah ini. Echo this is a new entry to the monitor log file. Kita akan gunakan panah ke kanan. Ini lab titik support titik files garis miring log stash tutorial dot log, enter, boom. Nah, di sini di terminal yang kiri sudah muncul yang kita tambahkan tadi karena penggunaan dari apa ini dari telminf ini itu secara real time. Jadi sini perintah yang ini yang di terminal kanan ini akan menambahkan append atau pesan ke file log karena telminf ini sedang memantau file tersebut kan. Jadi terminal atas akan langsung menampilkan baris baru secara real time. Jadi kita sekarang akan tekan Ctrl C untuk menghentikan eksekusi telminf kembali ke shell prompt. Ctrl C di mana ya? Oh, yang ini, pasti yang ini. Ctrl C. Oke, sudah. Kita akan tutup salah satu dari terminal. Ini ya, kanan saja. Nah, lalu lanjut ke part 6, log file and clog. Di sini, karena pentingnya log, jadi sudah menjadi praktik yang umum untuk memusatkan file log di satu komputer monitoring. Jadi ini penggunaan syslog ini adalah sistem yang dirancang untuk memungkinkan perangkat mengirimkan file log mereka ke server Zilog yang terpusat.
Jadi klien berkomunikasi dengan server syslog menggunakan protokol syslog. Jadi syslog ini banyak digunakan untuk mendukung hampir semua platform komputer. Jadi di dalam Cyber Workstation VM ini menghasilkan file log di tingkat sistem operasi dan menyerahkannya ke dalam syslog. Di sini kita akan gunakan perintah cat sebagai root untuk menampilkan isi file. Ini var log syslog 1 file yang dihasilkan oleh sistem operasi Cyber Workstation VM dan dikirim ke layanan syslog. Jadi di sini kita akan ketik sudo cat var log syslog .1 enter, masukkan password cyberops enter. Nah, di sini password maksudnya output yang muncul akan muncul seperti ini ya. Jadi pertanyaan mengapa sini ada pertanyaan mengapa perintah cat ini harus dijalankan sebagai root. Jadi jawabannya perintah cat harus dijalankan sebagai root menggunakan sudo karena file ini adalah file sistem yang sensitif dan hanya bisa diakses oleh pengguna dengan hak akses administrator. Jadi ini adalah langkah keamanan yang sengaja membatasi akses ke log sistem dan mencegah pengguna biasa bisa membaca informasi sensitif tentang konfigurasi sistem yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang jika mendapatkan akses ke akun biasa. Selanjutnya di bagian B ini kita harus notice bahwa file varlog syslog ini hanya untuk menyimpan entry log terbaru. Jadi untuk menjaga ukuran file syslog ini tetap kecil, sistem operasi secara berkala merotasi file log ini dan mengganti nama file log lama sebagai syslog 1, syslog 2 dan seterusnya. Jadi di sini kita gunakan perintah cat untuk membaca file syslog yang lebih lama. Bisa kita ketik dengan 2. Ini 3, 4, dan 4. Muncul ya. Ini lebih lama, November tanggal 29. Nah, di sini ada pertanyaan. Dapatkah kamu memikirkan alasan mengapa sangat penting untuk menjaga waktu dan tanggal komputer tersinkronisasi dengan benar? Jadi di sini jawabannya, sinkronisasi waktu itu sangat penting karena korelasi log saat menginvestigasi insiden keamanan. Analisis perlu mencocokkan log dari berbagai perangkat berdasarkan timestamp. Jadi jika waktu tidak sinkron, urutan kejadian menjadi kacau dan investigasi menjadi sangat sulit. Yang kedua, audit dan forensik. Jadi bukti digital ini bergantung pada timestamp yang akurat. Jadi waktu yang salah bisa membuat rekonstruksi kejadian menjadi tidak valid. Dan yang terakhir yaitu deteksi intrusi. Jadi sistem IDS atau IPS ini menggunakan timestamp untuk mendeteksi pola serangan. Waktu yang tidak sinkron bisa menyebabkan false positif atau bahkan gagal mendeteksi serangan sama sekali. Nah, di sini kita masuk ke dalam part yang ketujuh, yaitu file log dan journal.ctl. Jadi sistem manajemen yang log populer lainnya dikenal sebagai journal, yang dikelola oleh Daemon Journal D. Jadi sistem ini dirancang untuk memusatkan pengelolaan log apapun sumber pesanannya. Jadi fitur paling menonjol dari sistem jurnal adalah penggunaan file log binary append only sebagai file lognya. Di sini step ke-1 menjalankan journal.ctl tanpa opsi. Untuk melihat jurnal D, kita akan gunakan perintah journal.ctl. Journal.ctl. Enter. Nah, jadi alat journal.ctl ini menginterpretasikan dan menampilkan entry log yang tersimpan dalam file log binary journal.
Nah, output yang akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada note. Menjalankan jurnal CTL sebagai root akan menampilkan informasi yang lebih detail. Sekarang kita akan keluarkan Ctrl C. Nah, di sini langkah kedua jurnal CTL dan beberapa opsi. Sebagian kekuatan jurnal CTL terletak pada opsi-opsinya. Untuk perintah-perintah berikut, kita akan gunakan Ctrl C untuk keluar dari tampilan. Jadi di sini kita akan gunakan sudo jurnal CTL. Sudo min utc. Nah, ini adalah perintah untuk menemukan semua timestamp dalam waktu UTC. Sekarang kita akan tampilkan entry log yang dicatat selama boot terakhir. Itu kita ketik sudo journal CTL min b. Nah, ini adalah untuk melihat entry log yang dicatat selama boot terakhir. Ini adalah outputnya. Selanjutnya kita akan tampilkan log layanan Nginx yang dicatat hari ini. Kita exit dulu, Ctrl C. Kita akan gunakan apa tadi? Sudo journal CTL min u nginx service, maaf Nginx ya, service min since today, enter. Nginx.service ya, maaf, izin enter. Nah, sini muncul tampilan log yang dicatat hari ini. Sekarang kita akan tampilkan hanya pesan yang diaktifkan oleh kernel, yaitu dengan menggunakan min-k ya. Nah, di sini pesan yang hanya dihasilkan oleh kernel. Sekarang kita akan balik lagi. Dan kita akan pantau log secara aktif atau real time. Seperti tail-minf yang tadi ya. Tapi ini kita akan ganti sudo journal CTL minf, enter. Nah, ini adalah pantauan log secara aktif atau real time. Sekarang ada refleksi. Kita akan kita akan bandingkan size log dan journal di. Ini apa sih kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini telah saya buat ya menggunakan tabel. Di sini yang pertama ada aspek size log dan journal LD. Jadi di sini dalam format file, size log itu teks biasa atau plain text. Kalau journal itu binary. Di sini kelebihan yang pertama, size log itu mudah dibaca langsung dengan tool apapun, yaitu melakukan cat, grep, dan lain-lain. Di sini jurnal D memiliki kelebihan yaitu terstruktur dan mendukung metadata yang lebih kaya. Jadi query lebih powerful. Di sini juga kelebihan kedua, size log itu bisa dikirim ke server terpusat dengan mudah melalui jaringan.
Dan kalau jurnal D itu integrasinya penuh dengan sistem MD. Jadi bisa filter berdasarkan unit, waktu, dan prioritas. Dan di sini kekurangan yang keduanya yaitu yang pertama dari size log yaitu format tidak terstruktur. Jadi sulit di query untuk data spesifik. Dan kalau jurnal di ini file binder-nya tidak bisa dibaca langsung tanpa jurnal CTL. Nah, kekurangan kedua ini yang pertama size log yaitu rentan terhadap manipulasi karena tentu saja menggunakan plain text. Dan yang kedua untuk jurnal D itu kurang fleksibel untuk dikirim ke sistem logging terpusat eksternal. Nah, jadi penggunaan terbaik keduanya yaitu untuk size log itu bagus di lingkungan dengan banyak perangkat heterogen yang perlu dikirim ke satu server log terpusat. Kalau jurnal D itu sistem berbasis yaitu penggunaan terbaiknya di sistem yang berbasis sistem MD. Modern yang butuh analisis log lokal yang detail dan terstruktur. Baik, sekian presentasi dari tugas kelima dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata atau penyebutan yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.